Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kuliah daring mata kuliah Konservasi Sumber Daya Alam Hayati pertemuan ke-13 yang akan membahas mengenai manfaat dan peran konservasi keanekaragaman hayati bersama saya Rizky Kurnia Thohir. Oke, kita telah mengenal mengenai apa yang disebut biodiversity conservation atau konservasi keanekaragaman hayati. Apa sih fungsi atau tujuan utama dari konservasi keanekaragaman hayati itu, yaitu kita akan mendapatkan layanan ekosistem atau manfaat ekosistem dan pemenuhan kebutuhan manusia dari kegiatan konservasi keanekaragaman hayati ini. Setidaknya terdapat 4 services ekosistem yang memenuhi kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu supporting services, yaitu layanan yang diperlukan untuk penyediaan semua jasa ekosistem. Ini lebih ke supporting ya, penyediaan semua jasa ekosistem, bagaimana life cycle dari suatu komponen biotik itu memenuhi semua kebutuhan kita, seperti itu. Kemudian ada yang kedua yaitu provisioning services, yaitu kemampuan ekosistem untuk menyediakan sumber daya, yaitu provision atau penyediaan. Ya, termasuk ada pangan, kemudian sandang, papan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah cultural services, yaitu berkaitan dengan manfaat non-material dari ekosistem, termasuk di dalamnya adalah ekowisata dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, regulating services, yaitu kemampuan ekosistem untuk memperbaiki proses regulasi alami. Nah, pada service yang keempat, kita di akhir kuliah ini kita akan membahas bagaimana hubungannya satwa liar terhadap emerging infectious disease yang sekarang ini tengah merebak, yaitu karena adanya COVID-19 seperti itu. Nanti kita akan bahas kenapa sih kita harus melakukan konservasi keanekaragaman hayati seperti itu. Oke, sebelum masuk ke manfaat dan peran konservasi keanekaragaman hayati, kita telah mengetahui bahwa Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan suku bangsa, bahasa, tipe ekosistem, ada 28-50 ekosistem yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian luas wilayah Indonesia 7,81 juta kilometer persegi dengan luas perairan laut yang sangat tinggi dan garis pantai yang sangat luas. Ini yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Nanti bisa dikaitkan antara apa sih hubungan antara keanekaragaman hayati yang tinggi dengan infectious disease yang sekarang tengah merebak gitu. Oke, ini mega biodiversity country Indonesia yang memiliki 133.693 spesies yang telah diidentifikasi selama tahun 2014. Oke, sebelum masuk ke manfaat dan peran keanekaragaman hayati, saya akan jelaskan secara singkat bagaimana pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Secara garis besar, pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu ada in situ di kawasan aslinya, di kawasan habitat aslinya, kemudian ex situ di luar habitat aslinya. Ya, kalau secara in situ, pengelolaan keanekaragaman hayati dilakukan di kawasan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 mengenai konservasi sumber daya alam hayati. Kawasan konservasi dibagi menjadi 3, yaitu ada KSA atau kawasan suaka alam, KPA, kawasan pelestarian alam. Kemudian yang ketiga ada taman buru ya. Jadi taman buru ini terpisah dari kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, di mana kawasan buru ini fungsinya untuk kegiatan berburu. Jadi dan di Indonesia terdapat 11 taman buru. Kemudian dari kawasan suaka alam terbagi menjadi 2, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam di Indonesia ada 216, kemudian suaka marga satwa ada 79. Kemudian ada kawasan pelestarian alam terbagi menjadi 3, ada taman nasional sebanyak 54, kemudian taman hutan raya sebanyak 34, dan taman wisata alam sebanyak 133 kawasan, seperti itu. Kemudian pengelolaan keanekaragaman hayati secara ex situ dilakukan di lembaga-lembaga konservasi atau biasa disebut LK. Kemudian lembaga konservasi ini terbagi menjadi 2, ada lembaga konservasi umum dan lembaga konservasi khusus sebanyak 28.
Lembaga konservasi umum terbagi menjadi 8 setidaknya. Ada kebun binatang, ada taman safari, ada taman satwa khusus. Ya, untuk perbedaan taman satwa dengan taman satwa khusus ini terdiri atas 1 atau 2 jenis saja. Kalau taman satwa ini beraneka ragam. Kemudian yang kelima, museum zoologi, kebun botani, termasuk kebun raya, kemudian taman tumbuhan khusus dan herbarium. Kemudian lembaga konservasi khusus ini terdiri atas pusat penyelamatan satwa, kemudian pusat latihan satwa khusus termasuk gajah gitu ya, pusat latihan satwa di Waikambas, kemudian pusat rehabilitasi satwa. Ini biasanya kebanyakan yang di Kalimantan untuk orang utan ya, yang rehabilitasi orang utan. Oke, jadi ini secara singkat bagaimana pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia dilakukan secara in situ maupun ex situ. Oke, masuk ke manfaat dan peran konservasi keanekaragaman hayati yang pertama yaitu mengenai supporting services ya. Jadi layanan pendukung ini termasuk diantaranya proses ekosistem dasar, yaitu yang pertama pembentukan tanah, kemudian siklus nutrisi, siklus hidup pendukung untuk spesies dengan menyediakan layanan habitat, kemudian penyebaran benih oleh spesies tertentu. Ya, kenapa sih layanan pendukung ini sangat penting? Karena layanan pendukung ini merupakan layanan yang dilakukan secara alami oleh alam untuk mempertahankan kondisi lingkungan supaya sesuai dengan spesies-spesies yang ada di situ. Ini kita lihat dari gambar ya, adanya hujan, kemudian masuk ke tanah, ini nanti tanah diolah sedemikian rupa supaya memenuhi unsur untuk kebutuhan suatu makhluk hidup. Di sini ada decomposer dan lain sebagainya. Nah, life cycle ini yang terjadi di alam yang secara alami itu yang disebut supporting services atau layanan pendukung. Dengan hilangnya satu komponen dari layanan pendukung ini otomatis akan memengaruhi ya kondisi suatu ekosistem. Jadi sangat penting sekali bagaimana suatu siklus di dalam suatu ekosistem itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kondisi suatu ekosistem. Jadi memang itu harus kita jaga. Di sini contohnya layanan pendukung ini konservasi ekosistem, konservasi tanah, adanya sinar matahari, keberadaan nutrisi, ada air, ya jadi data dasar dan material. Semuanya ini itu untuk merestorasi suatu ekosistem lanskap secara alami supaya tetap mempertahankan atau tetap mendukung kehidupan dari suatu ekosistem. Ya, contoh kasus ini ada desertification atau penggurunan di lahan di kawasan Arab itu terjadi desertification, jadi terjadi penggurunan. Kenapa sih? Karena yang pertama di sana tumbuhannya sudah tidak ada, kemudian tidak terjadi bagaimana pengelolaan siklus tanah. Mungkin asalnya sebelum ketika masih ada pohon gitu ya, kan ini terjadi ya. Kemudian di bawahnya terjadi decomposer, kemudian ini tanahnya jadi gembur gitu ya, bisa hidup rumput, kemudian tumbuhan lain dan sebagainya. Nah, ketika pohon tidak ada, otomatis ini akan terpengaruh ya. Pengelolaan tanah tadi, soil life cycle tadi ya. Apa yang akan terjadi ya itu penggurunan ya, menjadi gurun gitu kawasan ini. Nah, dampaknya apa ya? Yang pertama kekeringan ya, air tidak ada. Kemudian yang kedua badai debu, kemudian tumbuhan dan satwa yang mati. Makanya pemerintah Arab saat ini tengah melakukan perlindungan dan pemulihan terhadap lahan-lahan yang terjadi desertifikasi ini gitu ya, dengan menanami pohon-pohon di sini supaya life cycle supporting services-nya ini tetap berjalan untuk menjaga kondisi alami ini. Dengan terjaganya kondisi alami, otomatis dampak-dampak ini bisa hilang seperti itu. Oke, kita masuk ke manfaat dan peran yang kedua, yaitu provisioning services atau penyediaan. Ya, layanan penyediaan ini biasanya lebih menarik bagi manusia karena tersedia sumber daya yang nyata, baik langsung maupun tidak langsung, yang dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama lapangan, bisa dari tumbuhan atau satwa gitu. Kemudian ada air, bahan mentah seperti pohon gitu, kayu, kemudian getah, kemudian ada obat-obatan dan sumber daya genetik. Kita bahas satu-satu. Kalau berdasarkan sumber daya genetik kan sudah tahu lah ya, dari minggu-minggu sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa adanya penyediaan ini
untuk sumber daya genetik ya untuk keberlangsungan makhluk hidup, kemudian untuk kedua untuk penyimpanan material genetik gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu ya untuk layanan penyediaan ini. Oke, penyediaan yang pertama yaitu pangan. Pangan merupakan manfaat langsung yang dapat diperoleh dari keanekaragaman hayati. Menurut buku IPSAP ya, masyarakat Indonesia setidaknya mengkonsumsi 100 jenis kacang-kacangan, 450 jenis buah-buahan, 250 jenis sayuran dan jamur, belum termasuk sumber protein dari hewani ya. Nah, ini contohnya dari suatu ekosistem mangrove. Apa yang bisa kita dapatkan manfaat secara langsung? Yang pertama ya sirup bisa kita dapatkan gitu ya, kerupuk mangrove, kemudian kayunya sebagai kayu bakar, ada ikan, udang, kerang, dan kepiting. Ya, jadi ini manfaat langsung yang bisa dirasakan dari satu ekosistem mangrove. Kita memiliki tadi 25-50 jenis ekosistem. Jadi berapa banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari kegiatan konservasi keanekaragaman hayati ini. Ini contohnya ya. Yang kedua mengenai pemanfaatan air. Ini Taman Nasional Laiwangi Wanggameti ya. Dia memiliki sumber pemanfaatan air ya, dipergunakan oleh 16 desa untuk memenuhi 18.438 jiwa yang dipenuhi dari satu kawasan konservasi ini. Nilai ekonomi dari pemanfaatan air ini sebesar berapa ini ya, banyak pokoknya bisa kalian lihat sendiri. Oke, yang ketiga bahan mentah ya, kayu, contohnya lebih dari 100 jenis kayu yang digunakan, kemudian bambu 56 jenis, rotan 150 jenis, belum karet dan getah. Kemudian untuk obat-obatan, Indonesia setidaknya menggunakan lebih dari 940 jenis tumbuhan yang menghasilkan bahan untuk obat tradisional. Nilai ekonomi yang diperkirakan dari produk-produk jamu, dari industri jamu itu sekitar 6 triliun per tahun. Kemudian industri farmasi di dunia itu setidaknya menggunakan 45 macam obat penting yang berasal dari tumbuhan tropika dan 14 jenisnya itu berasal dari Indonesia. Kemudian selain itu pangan lain, yaitu untuk sumber protein, salah satunya yaitu dari satwa liar. Ini untuk obat-obatan ya khususnya, yaitu masyarakat masih banyak percaya bahwa untuk mengkonsumsi darah ular, kemudian empedu ular itu untuk keperkasaan. Ini merupakan salah satu manfaat langsung yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dari keanekaragaman hayati ini. Oke, kita masuk ke layanan budaya atau cultural services. Ya, di sini layanan budaya ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dari sisi kekayaan budaya, psikologis, dan rohani dari kondisi alami suatu ekosistem. Bisa terdiri dari rekreasi dan wisata alam, kemudian alam sebagai lokasi penyehatan fisik dan mental. Ketika kita sakit gitu ya, jalan-jalan ke alam, itu biasanya fisik dan mental akan kembali sehat, normal. Kemudian nilai estetika bagi inspirasi seni, ilmu, dan teknologi, kemudian kegiatan pendidikan dan penelitian, spiritual dan religi di beberapa kawasan konservasi ini biasanya ada goa-goa yang digunakan untuk masyarakat untuk kegiatan-kegiatan religi, kemudian identitas kebudayaan dan peninggalan bersejarah, yang terakhir kedamaian dan keseimbangan. Ini yang contoh nomor 2 ya. Biasanya di Korea itu biasanya mereka melakukan meditasi atau yoga di hutan untuk forest healing. Nah, ini salah satu juga manfaat dari layanan atau cultural services yang bisa dimanfaatkan dari keanekaragaman hayati. Ini salah satu contoh bagaimana Indonesia yang merupakan negara biodiversity ini memiliki potensi-potensi yang sangat besar untuk kegiatan wisata. Ini merupakan data kunjungan wisata ke kawasan konservasi di tahun 2015 sampai tahun 2019. Bisa dilihat bahwa di sini untuk yang warna biru adalah wisatawan mancanegara dari luar negeri, kemudian yang oranye ini wisatawan Nusantara. Ini bisa kita lihat bahwa sampai jutaan pengunjung yang bisa mengunjungi suatu kawasan konservasi untuk kegiatan wisata. Nah, nilai ekonomi hutan tropis menurut UNEP 2014 mencapai 6.120 US dollar per hektar per tahun dari berbagai peran dan jasanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kita Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi,
memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi jika dimanfaatkan secara maksimal. Ini merupakan nilai ekonomi dan manfaat kawasan konservasi di Taman Nasional Gunung Merapi. Ya, untuk air sendiri di sana memenuhi ya untuk membantu 32 desa ya dengan nilai ekonomi 2,9 miliar per tahun. Kemudian ini untuk rumput ini 19,4 miliar memenuhi kebutuhan 32 desa. Kemudian ini firewood atau kayu bakar ya. Ekonominya 5,58 miliar memenuhi 26 desa, kebutuhan desa. Kemudian ini untuk pasir, ini cultural, ini untuk tourism. Ya, jadi dalam suatu kawasan konservasi ini baru hanya satu kawasan konservasi. Sedangkan Indonesia tadi untuk Taman Nasional ini memiliki 54. Jadi ini bagaimana suatu kawasan konservasi itu sangat memiliki potensi yang besar untuk kegiatan perekonomian. Oke, kita masuk ke layanan yang terakhir yaitu regulating services atau layanan regulasi. Ya, di sini di layanan yang terakhir ini peran suatu ekosistem alam dalam membantu mengendalikan beberapa aspek seperti iklim, kemudian siklus hidrologi, cuaca, polinasi atau penyerbukan dan penyakit. Ya, tentunya ekosistem alam ini yang dikelola dengan baik, yang menjaga proses dan fungsi ekologi dapat menguntungkan terhadap kesejahteraan manusia. Ini merupakan jenis layanan regulasi. Contohnya yang pertama yaitu penyimpanan karbon, di mana hilangnya karbon ke atmosfer ini dia menyebabkan perubahan iklim. Jadi ketika kita mengkonservasi suatu hutan, otomatis kita melakukan penyimpanan karbon supaya tidak menyebabkan perubahan iklim seperti itu. Kemudian yang kedua, mitigasi bencana. Di sini contohnya erosi, kita mengkonservasi suatu kawasan yang memiliki kelerengan lebih dari 45 derajat, itu otomatis kita akan melakukan layanan regulasi untuk pencegahan mitigasi berupa erosi. Kemudian contohnya yang kedua adalah ekosistem mangrove, itu mitigasi bencananya yaitu abrasi dan badai. Kemudian kawasan kanan kiri sungai itu untuk mitigasi bencana banjir dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu purifikasi dan detoksifikasi air, tanah dan udara. Kemudian polinasi, hama, dan yang terakhir yang tengah marak saat ini yaitu regulasi penyakit. Bagaimana suatu ekosistem atau suatu lingkungan alami itu meregulasi suatu penyakit supaya tidak menjangkit terhadap manusia. Ya, saat ini kan tengah marak yaitu bahwa disebutkan bahwa virus corona itu berasal dari kelelawar, tapi sampai dengan saat ini belum ada laporan yang menyatakan bahwa inang atau host pertama yang menyebabkan virus COVID-19 ini menyebar ke manusia berasal dari kelelawar. Tapi berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa memang satwa liar itu merupakan host atau inang pertama yang bisa menyebabkan virus alami menyebar ke manusia. Oke, di slide ini kita akan membahas bagaimana komponen ekosistem itu melakukan regulasi penyakit seperti itu ya. Bahan presentasi ini saya dapatkan dari bahan presentasi Dr. Joko Pamungkas, dia merupakan dokter hewan di IPB yang menjelaskan hubungan antara satwa liar dan kemunculan emerging infectious disease atau penyakit infeksi yang berasal dari satwa liar seperti itu ya. Oke, kita masuk ke segitiga yang menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi yang menyebabkan penyakit itu muncul atau penyakit zoonosis pada manusia. Di sini ada satwa liar yang biasanya berperan sebagai inang dari patogen, bisa berupa virus, bakteri, jamur, dan lain sebagainya, yang biasanya terdapat secara alami pada satwa liar. Ya, kemudian yang komponen yang ketiga yaitu lingkungan. Bagaimana suatu lingkungan ini mengatur kondisi suatu patogen berada di inang ini tetap secara alami berada pada inang aslinya seperti itu. Nah, ketika suatu ekosistem ini rusak, otomatis satwa liar ini akan mencari suatu ekosistem yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ketika hutan rusak, otomatis si satwa liar ini akan mendekati pemukiman atau habitat manusia. Apa yang terjadi ketika
host inang yang membawa patogen, salah satunya virus ini mendekati manusia, yaitu nanti akan muncullah penyakit zoonosis, yaitu atau penyakit yang ditimbulkan akibat infeksi dari satwa liar kepada manusia. Pemicu ekologis dari suatu penyakit zoonosis, yaitu yang di Indonesia kenapa tinggi, yang pertama adalah keanekaragaman satwa liar di Indonesia itu tinggi. Ya, dengan banyaknya, dengan tingginya keanekaragaman satwa liar, otomatis host atau inang dari suatu virus itu potensinya sangat tinggi juga, seperti itu. Kemudian yang kedua, kepadatan populasi manusia yang sangat tinggi, yang merusak alam, yang menyebabkan kondisi habitat rusak sehingga satwa liar mendekat ke manusia. Kemudian adanya perubahan lahan dan industri pertanian, ya, di mana virus-virus yang berkembang ini mulai berkembang, ya, virus-virus yang zoonosis ini yang menginfeksi manusia mulai berkembang ketika industri pertanian, masyarakat mulai melakukan domestikasi satwa dijadikan untuk livestock atau peternakan, seperti itu. Kemudian perilaku dengan risiko tinggi, yaitu suatu perilaku spesifik yang memberikan risiko tinggi terhadap interaksi manusia dengan satwa liar, termasuk diantaranya makan bushmeat atau makan daging-daging mentah, kemudian daging-daging ekstrim yang dilakukan di Pasar Tomohon, Sulawesi Utara. Nanti selanjutnya ada. Ini ternyata ada informasi yang terbaru, yaitu menyatakan bahwa tiger atau harimau Malayan tiger atau Panthera tigris di Bronx Zoo, New York, yaitu dia terinfeksi virus corona. Tapi sampai dengan saat ini masih belum pasti dari mana si Malayan tiger ini bisa terinfeksi virus corona. Kemudian ini contoh yang kedua bagaimana zoonosis itu menginfeksi manusia di Afrika, yaitu dengan munculnya pandemi Ebola, ya. Jadi ternyata penyakit Ebola ini muncul karena memang situasi masyarakat yang terisolasi, kemudian tidak adanya kecukupan pemenuhan protein dari daging-daging, sehingga mereka memanfaatkan simpanse, gorila, dan primata lainnya untuk dimakan, ya. Karena memang terjadi kerusakan habitat, kemudian jenis-jenis satwa tersebut mendekat ke manusia, kemudian ditambah dengan adanya kebutuhan protein masyarakat, sehingga dikonsumsilah simpanse, gorila, dan sebagainya. Dan yang paling mengkhawatirkan ternyata dari pandemi Ebola ini terjadi ketika masyarakat di Afrika ini mengkonsumsi simpanse yang telah mati di hutan. Nah, simpanse itu telah menjadi host atau inang virus dari Ebola, kemudian dikonsumsi oleh masyarakat, dan akhirnya Ebola virus outbreak ini terjadi di Afrika. Kemudian ada Nipah virus di Malaysia, ini terjadi di suatu daerah Sungai Nipah. Ini merupakan infeksi zoonosis yang berasal dari kelelawar. Ini merupakan data global trend in emerging infectious disease. Di sini dilihat, ya, bahwa zoonotik atau zoonosis dari satwa liar ini memiliki persentase yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan penyakit-penyakit virus non zoonotik. Kemudian ini global, keragaman global dari emerging infectious disease dari 1940 sampai dengan tahun 2004, ternyata memang EID ini sangat sering terjadi di kondisi-kondisi di mana perubahan kondisi ekosistem itu terjadi. Oke, ini faktor-faktor yang menyebabkan pendorong penyakit zoonotik. Yang pertama ada land use change atau perubahan penggunaan lahan. Ini yang paling tinggi, ya. Jadi dengan adanya perubahan lahan, kemudian deforestasi, ini mendekatkan satwa liar ke manusia, akan mengganggu habitat satwa liar, tidak hanya kelelawar, tapi semua satwa liar akan berusaha untuk survive, ya. Dengan itu dia menginvasi lingkungan manusia termasuk pemukiman, sehingga interaksi antara satwa liar dengan manusia akan lebih dekat. Kemudian perubahan fungsi lahan ini meningkat, kemudian kontak manusia dengan satwa liar, kemudian satwa liar dengan ternak, itu yang memicu timbulnya virus-virus melakukan spillover atau lompatan-lompatan virus dari satwa liar ke manusia atau satwa liar ke hewan ternak, kemudian nanti hewan ternak ke manusia. Kemudian ini ada faktor lain,
perubahan industri pertanian, kemudian climate change termasuk diantaranya, dan busmeat atau konsumsi daging-daging ekstrim itu juga meningkatkan risiko terjadinya zoonosis atau spillover of virus dari satwa liar ke manusia. Ini perubahan penggunaan lahan merupakan faktor terbesar yang menyebabkan emerging infectious disease. Yang pertama, meningkatkan kesempatan kontak antara satwa liar dengan manusia atau hewan domestik. Di sini patogen tadi patogen yang nempel di host, di inangnya satwa liar itu, dia akan berpindah ke manusia atau ke hewan domestik. Nah, kemudian yang kedua, mengubah secara dinamis ekologi dari host patogen ini jadi transmisi antar spesies. Jadi ketika perubahan penggunaan lahan yang mungkin biasanya dia host patogen ini ekologinya di kawasan habitat alami di hutan, kemudian ketika hutannya rusak, otomatis ini akan mengubah secara dinamis ekologi dari host patogen itu. Jadi mereka melakukan transmisi antar spesies, bisa dari satwa liar ke ternak nanti ke manusia, mungkin bisa aja manusia ke manusia atau hewan ke hewan lainnya yang berbeda spesies. Ini pengawasan berbasis risiko terhadap jenis satwa liar. Ternyata ditemukan 3 jenis satwa liar memiliki peran dalam menularkan patogen kepada manusia, dari primata, kemudian kelelawar dan rodensia. Jadi ini jenis-jenis satwa liar yang memiliki potensi untuk menularkan virus ke manusia. Kemudian ada jenis-jenis lain yaitu burung, babi, karnivora, dan ungulata. Kayak ini yang terjadi di pasar Tomohon di Indonesia, memiliki satu pasar yang menjual hewan-hewan atau daging-daging yang ekstrim. Di Indonesia ini ada perilaku memakan satwa liar. Kemudian ini yang paling ekstrim adalah daging. Ini adalah Macaca nigra atau monyet hitam Sulawesi, dan ini monyet yang dilindungi yang sebenarnya tidak bisa dimanfaatkan, tapi di sana masih tetap diburu. Kemudian ini kelelawar. Dari hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kelelawar yang sudah dibakar nah dia ketika dianalisis keberadaan virusnya, ternyata virusnya masih bisa bertahan pada kelelawar yang telah dibakar seperti ini. Bayangkan ketika di satu meja ini terdapat beberapa jenis satwa liar, kemudian di sini ada babi, kemudian ada daging sapi, otomatis virus bisa melakukan spillover dari daging kelelawar ke daging-daging yang lainnya. Nah, ini yang meningkatkan risiko-risiko zoonotik menyebar ke manusia. Oke, ini ada beberapa rekomendasi yang direkomendasikan oleh beberapa peneliti, yaitu pendekatan One Health. Ini merupakan pendekatan untuk pencegahan dan kontrol terhadap emerging infectious disease dengan kontrol pandemik. Yaitu yang pertama adalah cross dan intersektoral jadi antar sektor termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama bagaimana menurunkan atau menekan risiko-risiko zoonotik yang bisa terjadi, spillover virus dari satwa liar ke manusia. Contohnya tadi di Pasar Tomohon diperlukan cross dan intersektoral dari pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah bagaimana untuk mengelola atau melakukan regulasi-regulasi tertentu untuk menurunkan konsumsi satwa liar. Kemudian ada disiplin antar keilmuan bekerja sama, mungkin dari kedokteran hewan, kemudian dari kehutanan, pertanian, kemudian dari lembaga-lembaga biologi molekuler, itu bersama-sama mengelola bagaimana kondisi suatu ekosistem ini bisa terjaga dan administrasi tentunya dari segi regulasi peraturan perundang-undangan itu harus dikelola supaya konsep One Health atau pendekatan One Health ini manusia sehat, lingkungan sehat dan satwa sehat ini bisa berjalan. Oke, ini merupakan rekomendasi yang kedua, yaitu pendekatan preventif. Yang pertama, melakukan pengawasan rutin atau surveillance rutin terhadap virus-virus alami yang terdapat pada spesies satwa liar. Jadi ketika kita sudah mengetahui, kita sudah memiliki database virus-virus apa saja yang terdapat di satwa liar, otomatis kita memiliki tindakan-tindakan preventif bagaimana cara mengatasi virus-virus yang alami ini. Ketika virus alami ini spill over ke manusia
Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Ini kita sudah memiliki guideline tertentu bagaimana cara untuk mengatasi virus. Kemudian triangulated surveillance. Jadi kita melakukan pengelolaan terhadap yang tadi ya, satwa liar, kemudian manusia dan ternak, bagaimana supaya tidak terjadi spillover virus di antara ketiga faktor tersebut. Oke, ini rekomendasi yang terakhir, kampanye ya, kampanye-kampanye yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berhenti melakukan gangguan terhadap populasi, kemudian stop untuk perusakan habitat dan perusakan sumber-sumber pakan dari satwa liar, sehingga satwa liar masih bisa atau hidup di habitat alaminya, tidak melakukan penjelajahan ke kawasan-kawasan pemukiman manusia. Kemudian untuk stop konsumsi daging-daging yang berasal dari satwa liar. Organisasi Predik ini telah mengeluarkan panduan-panduan untuk kampanye ya, yang telah ditranslate ke berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia ya, hidup aman dan berdampingan dengan kelelawar. Jadi ini keluar ketika banyak konsumsi kelelawar. Jadi di sini di panduan-panduan ini telah ada bagaimana cara manusia untuk berperilaku ya ketika ada kelelawar masuk atau mendekat ke pemukiman, apa yang harus dilakukan. Jadi panduan ini bisa memandu masyarakat ya bagaimana hidup berdampingan dengan kelelawar. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan pada sesi kuliah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.